Dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka secara resmi pada pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, maka mata acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. 2. Persetujuan atas rencana perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan corporate guarantee sebagaimana diatur dalam pasal 102 UU PT. 3. Persetujuan atas rencana perseroan untuk memperoleh pinjaman serta menjaminkan sebagian besar aset perseroan dan atau entitas anak, termasuk memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 17 POJK 04 2020 dan atau transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 42 POJK 04 2020. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh hadirin, kita mulai untuk membahas mata acara rapat tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan pemanggilan rapat ini, mata acara pertama rapat adalah perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati, untuk pembahasan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat ini, saya mohon bantuan Bapak Lim Aung Seng selaku Direktur Utama Perseroan untuk membicarakan mata acara rapat. Kepada Bapak Lim Aung Seng, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami sampaikan bahawa susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut. Komisaris Utama, Bapak Agung Cahyadi Kusumo. Komisaris, Bapak Grant Roy Lutz. Komisaris, Bapak Jaka Prasetya. Komisaris Independen, Bapak Dr. Ito Sumardi Juni Suwanto SH MH MBA MM. Komisaris Independen, Bapak R. Benny Wayudi MBA. Direksi Utama, Bapak Lim An Seng. Direktur, Bapak Charlie Dungga. Direktur, Bapak Rosie Charles Anthony. Direktur Bapak Nanang Rismadi, Direktur Ibu Sukawati Wijaya, Direktur Bapak Vino Milano Ontinja. Adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025. Berkaitan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini kami sampaikan bahawa perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Nanang Rismadi dari jabatan sebagai Direktur melalui surat tertanggal 6 Juni 2022 dan Bapak Agung Cahyadi Kusumo dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan melalui surat tanggal 25 Juni 2022. Hal mana pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif pertanggal ditutupnya rapat ini. Menindaklanjut atas surat pengunduran diri tersebut, perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat iaitu melalui website perseroan, website PT Bursa Efek Indonesia dan juga menyampaikan kepada OJK masing-masing pada tanggal 8 Juni 2022 dan 26 Juni 2022. Lebih lanjut, perseroan juga telah menerima usulan dari pemegang saham yang mewakili lebih dari 10% dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan untuk mengusulkan untuk mengubah susunan
anggota direksi dan Dewan Komisaris dengan mengubah posisi Bapak Lim An Seng dari jabatan semula selaku Direktur Utama Perseruan menjadi Komisaris Utama Perseruan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Agung Cahyadikusumo yang menjabat selaku Komisaris Utama Perseruan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya acquit at discharge atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Agung Cahyadikusumo sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Utama Perseruan sampai dengan ditutupnya rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseruan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Menyetujui pengunduran diri Bapak Nanang Rismadi yang menjabat selaku Direktur Perseruan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya acquit at discharge atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Nanang Rismadi sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseruan sampai dengan ditutupnya rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseruan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Memberhentikan dengan hormat Bapak Lim An Seng dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perseruan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya acquit at discharge atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Lim An Seng sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Utama Perseruan sampai dengan ditutupnya rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseruan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Mengangkat Bapak Lim An Seng dan Bapak Charles Anthony Rossi masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseruan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseruan terhitung sejak penutupan rapat ini sampai dengan ditutup rapat umum pemegang saham tahunan Perseruan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak Lim An Seng, Komisaris Bapak Grant Roy Lutz, Komisaris Bapak Jaka Prasetya, Komisaris Independen Bapak Dr. Ito Sumardi Juni Suwanto, SH, MH, MBA, MM. Komisaris Independen Bapak IR Beni Wayudi, MBA. Direksi Utama Bapak Rossi Charles Anthony, Direktur Bapak Charlie Dunga, Direktur Ibu Sukawati Wijaya, Direktur Bapak Wino Milano Montinja. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseruan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseruan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan notaris. Selanjutnya, memberikan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian penjelasan kami selaku jalannya rapat, kami kembalikan kepada Bapak Ito Sumardi. Terima kasih Pak Lim An Seng. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara pertama rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari sistem Easy Kese dan dari pemegang saham yang hadir tidak terdapat pertanyaan. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih Ibu Mentoktaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati, dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara dari rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat
dapat disetujui oleh para pemegang saham. Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem Easy Kesei, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan juga tidak ada pemegang saham yang memberikan suara abstain. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih. Selanjutnya, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat untuk dihitung oleh Ibu Notaris. Dari sistem Easy Kesei dan juga dari pemegang saham yang hadir tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain. Baik, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang mengajukan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usul yang diajukan. Maaf, ada yang memberikan suara tidak setuju. Oh, ada yang tidak setuju, maaf. Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak tetap tercapai secara musyawarah untuk mufakat, maka kami mohon kepada Biro Administrasi Efek dan Notaris untuk melakukan penghitungan suara. Selanjutnya kami mohon agar hasil penghitungan dapat disampaikan kepada rapat. Pada Biro Administrasi Efek dan Notaris dipersilakan melakukan penghitungan suara. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Berdasarkan penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah diberikan melalui sistem Easy Kesei dan suara yang diberikan secara langsung dalam rapat, maka dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 76.914.861 saham atau 1,02% menyatakan tidak setuju, sebanyak 0 saham menyatakan memberikan suara abstain. Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7.446.749 saham atau mewakili 98,98% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usul keputusan untuk mata acara pertama rapat ini. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara pertama rapat ini, yaitu 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Agung Cahyadi Kusumo yang menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya atau acquit at discharge atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Agung Cahyadi Kusumo sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Utama Perseroan sampai dengan ditutupnya rapat ini. Sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. 2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Nanang Rismadi yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya atau acquit at discharge atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Nanang Rismadi sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya rapat ini sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. 3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Lim Ong Seng dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya atau acquit at discharge atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Lim Ong Seng sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditutupnya panjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. 4. Mengangkat Bapak Lim Ong Seng dan Bapak Rossi Charles Anthony masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak Lim Ong Seng, Komisaris Bapak Grant Roy Lutz,
Komisaris Bapak Jaka Prasetya, Komisaris Independen Dr. Ito Sumardi, Komisaris Independen Bapak Insinyur Beni Wahyudi MBA, Direksi, Direktur Utama Bapak Rossi Charles Anthony, Direktur Bapak Charlie Dungga, Direktur Ibu Sukawati Wijaya, dan Direktur Bapak Veno Milano Monica. 5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat akta, meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan notaris. Selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan sekalian yang kami hormati, kita memasuki acara kedua rapat, yaitu persetujuan atas rencana perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee, sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang PT. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sejalan dengan program transformasi dan pengembangan usaha yang tengah dilakukan oleh perseroan, maka perseroan membutuhkan penambahan modal kerja dan atau belanja modal berupa fasilitas kredit dari bank yang perseroan yakini akan dapat meningkatkan kinerja perseroan secara lebih optimal. Dalam kaitan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut dan untuk mendapat sumber pendanaan yang kuat, kredibel, dan sinergis tersebut, perseroan perlu memberikan jaminan dari perseroan dan atau pihak afiliasi sebagai jaminan pelunasan fasilitas kredit yang nantinya akan diperoleh perseroan, di mana jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada jaminan hak tanggungan fidusia dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee. Adapun jaminan yang direncanakan berupa aset maupun jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagai salah satu persyaratan pemberian fasilitas kredit. Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan 1. Menyetujui rencana perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan atau akan diberikan kemudian kepada perseroan dan atau anak perusahaan dan atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan perseroan, berikut penambahan dan atau perubahan dan atau perpanjangan dan atau pembaharuan jika ada dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh direksi perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagai pelaksanaan butir 1 di atas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari sistem IZKC dan dari pemegang saham yang hadir tidak terdapat pertanyaan. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan sekalian yang kami hormati, dengan selesainya acara tanya jawab
maka direksi perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara pertama rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas dasar musyawarah untuk mufakat? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem Easy Kesey dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat, terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain dan juga suara tidak setuju. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Baik, oleh karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, maka kami mohon kepada Biro Administrasi Efek dan Notaris untuk melakukan penghitungan suara. Selanjutnya kami mohon agar hasil penghitungannya dapat disampaikan kepada rapat. Kepada Biro Administrasi Efek dan Notaris dipersilakan melakukan penghitungan suara. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Berdasarkan penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah diberikan melalui sistem Easy Kesey dan suara yang diberikan secara langsung dalam rapat, maka dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 76.914.861 saham atau mewakili 1,02% menyatakan tidak setuju, sebanyak 100 saham menyatakan memberikan suara abstain, dan sebanyak 7.463.446.649 saham menyatakan suara setuju. Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7.463.446.749 saham atau mewakili 98,98% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usul keputusan untuk mata acara kedua rapat ini. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih Ibu Notaris atas lapornya. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah disampaikan untuk mata acara kedua rapat ini, yaitu 1. Menyetujui rencana perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate governance guarantee dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan dengan satu sama lain maupun namun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan atau akan diberikan kemudian kepada perseroan dan atau anak perusahaan dan atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan perseroan berikut penambahan dan atau perubahan dan atau perpanjangan dan atau pembaharuan jika ada dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh direksi perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagai pelaksanaan butir 1 di atas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan sekalian yang kami hormati, kita akan memasuki mata acara ketiga rapat, yaitu persetujuan atas rencana perseroan untuk memperoleh pinjaman serta menjaminkan sebagian besar aset perseroan dan atau entitas anak, termasuk memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 17 POJK 04 2020 dan atau transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 42 POJK 04 2020. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati,
Berkaitan dengan mata acara rapat ini, kami telah mengumumkan keterbukaan informasi serta tambahan dan atau perubahan atas keterbukaan informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 20 Juni tahun 2022 dan pada tanggal 25 Juni 2022. Nah, selanjutnya akan disebut sebagai keterbukaan informasi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana telah dijelaskan dalam keterbukaan informasi, maka perseroan bersama-sama dengan perusahaan terafiliasi berencana untuk menandatangani satu perjanjian sindikasi sehubungan dengan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh pemberi pinjaman yakni PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, termasuk PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana nilai plafon atau fasilitas kredit tersebut adalah sampai dengan 320 juta US dollar dan dapat ditingkatkan sampai dengan 100 juta US dollar. Untuk menjamin keberlanjutan atas pembayaran hutang yang jatuh tempo secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam perjanjian sindikasi, maka perseroan berencana untuk memberikan jaminan berupa hak tanggungan fidusia dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee dengan nilai aset yang rencananya akan dijaminkan oleh perseroan adalah setidak-tidaknya 757 miliar 6 juta rupiah. Dan pihak afiliasi di luar perseroan dengan rencana pemberian jaminan setidak-tidaknya sebesar 3 triliun 673 miliar 251 juta 600 ribu rupiah. Nilai rencana jaminan tersebut merupakan 92,44% dari ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 53 juta 52.491 US dollar atau ekuivalen dengan 757 miliar 6 juta rupiah sehingga rencana transaksi merupakan transaksi material berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK 04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha POJK 17/2020. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf D butir 1 POJK 17 tahun 2020, perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS. Dengan mengingat bahwa transaksi material mengandung transaksi afiliasi, maka sesuai ketentuan pasal 14 POJK 17 tahun 2020, perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 15 tahun 2020. Merujuk pada ketentuan pasal 24 Peraturan OJK nomor 42 POJK 04/2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Dalam hal transaksi afiliasi nilainya memenuhi kriteria transaksi material di mana dimaksud dalam POJK 17/2020. Perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020. Berdasarkan hal tersebut dan merujuk pada laporan kewajaran nomor 00267 garis miring 2.005902 BS 10 0242 garis miring 1 garis miring 7 Romawi 2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendo Rinaldi dan rekan, KJPP SRR berpendapat bahwa rencana transaksi adalah wajar. Sehubungan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan 1. Menyetujui rencana perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank sehubungan dengan kebutuhan perseroan termasuk, namun tidak terbatas pada penambahan modal kerja, belanja modal dan atau keperluan lainnya yang dipandang layak oleh direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. Yang kedua, menyetujui rencana perseroan
untuk menjaminkan kepada bank sebagai jaminan atas perjanjian sindikasi sebagian besar aset perseroan dan atau entitas anak termasuk memberikan jaminan perusahaan corporate guarantee dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan atau akan diberikan kemudian kepada perseroan dan atau anak perusahaan dan atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan perseroan, berikut penambahan dan atau perubahan dan atau perpanjangan dan atau pembaharuannya jika ada, dengan syarat dan nilai jaminan yang dianggap baik oleh direksi perseroan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK nomor 17 POJK 042020 dan atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 42 POJK 042020. 3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menjaminkan kepada bank sebagai jaminan atas perjanjian sindikasi sebagian besar aset perseroan dan atau entitas anak termasuk memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagaimana dimaksud dalam butir 2 sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK nomor 17 POJK 042020 dan atau transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 42 POJK 042020. 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk membuat, menandatangani dan atau mengirimkan perjanjian sindikasi dan atau dokumen jaminan dan atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, dan 3 di atas untuk dan atas nama perseroan serta untuk menuangkan menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di hadapan notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen perseroan dan undangan sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga rapat ini. Kepada pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang hendak menyampaikan pertanyaan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari sistem Easy Kesei dan dari pemegang saham yang hadir tidak terdapat pertanyaan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati, dengan selesainya acara tanya jawab, maka direksi perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara pertama rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham independen atas dasar musyawarah untuk mufakat? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem Easy Kesei, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan juga terdapat pemegang saham yang tidak memberikan suara abstain. Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena ada pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen perseroan yang keberatan sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, maka kami mohon kepada Biro Administrasi Efek dan Notaris untuk melakukan penghitungan suara. Selanjutnya kami mohon agar hasil penghitungannya dapat disampaikan kepada rapat.
Pada Biro Administrasi Efek dan Notaris dipersilakan melakukan penghitungan suara. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Berdasarkan penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah diberikan melalui sistem Easy Kesei dan suara yang diberikan secara langsung dalam rapat, dapat kami sampaikan bahwa 1. Sebanyak 76.097.161 saham atau mewakili 1,009% dari jumlah pemegang saham independen yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju. Sebanyak 0 saham dari jumlah suara pemegang saham independen menyatakan suara abstain. Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1.851.256.142 saham atau mewakili 98,99% dari jumlah suara pemegang saham independen yang dikeluarkan secara sah menyetujui usul keputusan untuk mata acara ketiga rapat ini. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara ketiga rapat ini, yaitu 1. Menyetujui rencana perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank sehubungan dengan kebutuhan perseroan termasuk namun tidak terbatas pada penambahan modal kerja, belanja, modal, dan atau keperluan lain yang dipandang layak oleh direksi dan atau Dewan Komisaris. 2. Menyetujui rencana perseroan untuk menjaminkan kepada bank sebagai jaminan atas perjanjian sindikasi sebagian besar aset perseroan dan atau entitas anak termasuk memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan atau akan diberikan, kemudian kepada perseroan dan atau anak perusahaan dan atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan perseroan berikut penambahan dan atau perubahan dan atau perpanjangan dan atau pembaharuannya jika ada dengan syarat dan nilai jaminan yang dianggap baik oleh direksi perseroan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK nomor 17 POJK 042020 dan atau transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 42 POJK 042020. 3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menjaminkan kepada bank sebagai jaminan atas perjanjian sindikasi sebagian besar aset perseroan dan atau entitas anak termasuk memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagaimana dimaksud dalam butir 2 sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK nomor 17 POJK 042020 dan atau transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 42 POJK 042020. 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perusahaan perseroan dengan hak substitusi untuk membuat, menandatangani, dan atau mengirimkan perjanjian sindikasi dan atau dokumen jaminan dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, dan 3 di atas untuk dan atas nama perseroan serta untuk menuangkan atau menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di hadapan notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diambilnya keputusan mata acara ketiga rapat ini, selanjutnya saya meminta Ibu Notaris untuk membacakan keseluruhan keputusan yang telah diambil dalam rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham yang kami hormati. Rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022 telah mengambil keputusan-keputusan sebagaimana tadi telah dibacakan dan disampaikan juga oleh Bapak Pimpinan Rapat. Demikian, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris.
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham luar biasa ini telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan pada pukul 11.12 waktu Indonesia Barat dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih sekali Bapak Ito untuk pimpinan rapatnya yang luar biasa terhadap kelancaran jalannya rangkaian rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT FKS Food Sejahtera Tbk pada hari ini 27 Juli 2022. Saya mewakili segenap jajaran direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Agung C. Kusumo selaku Presiden Komisaris FKS Food Sejahtera, dan juga kepada Bapak Nanang Rismadi yang pada hari ini telah disetujui, dan juga mengucapkan selamat kepada Bapak Charles Rossi Anthony selaku Direktur Utama PT FKS Food Sejahtera Tbk, dan Bapak Lim Maun Seng dalam kapasitas beliau saat ini sebagai Komisaris Utama PT FKS Food Sejahtera Tbk. Selanjutnya kita sama-sama akan melanjutkan hari kita dengan situasi yang lebih baik, dengan harapan yang lebih lancar untuk semua aktivitas yang akan kita lakukan bersama. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan selalu kita rasakan semangat Adventaro. Baik, terima kasih Bapak Ibu.